Legenda Malin Kundang. Alkisah di pesisir pantai. Hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya bernama Malin Kundang. Sejak suaminya meninggal, ibu Malin bekerja keras menjadi tulang punggung keluarga. Malin anakku, ibu pergi berjualan ikan dulu ya. Apakah Malin boleh ikut bantu, Bu? Tentu saja sayang. Malin kecil memang sangat rajin dan selalu menemani ibunya untuk jualan ikan di pasar. Ikan segar, Bu. Ayo, silahkan dibeli ikan segarnya, Bu. Meskipun masih kecil, Malin sangat pandai dalam berdagang. Dik, saya mau 1 kilo ya. Iya, Bu, sebentar ya. Ibu pasti lelah, seharian berjualan di pasar. Melihat ibunya yang tergolek lemah, membuat tekad Malin semakin kuat untuk merantau ketika ia dewasa nanti. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil berubah menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa sudah waktunya untuk mengganti ibunya untuk bekerja. Apakah kamu yakin, Nak, untuk pergi merantau? Tentu, Bu. Doakan Malin agar bisa sukses nantinya ya, Bu. Akan ibu doakan setiap hari. Semoga kamu berhasil, Nak. Ingat, Nak, harus selalu bersikap sopan dan rendah hati di rantau sana ya. Iya, Bu. Malin akan selalu mengingat kata-kata Ibu. Jaga diri baik-baik, Bu. Sampai jumpa, Ibu. Hati-hati ya, Nak. Bersama dengan pemuda lainnya, Malin pun mulai menaiki kapal. Sang ibu mulai merelakan anak sematawayangnya untuk pergi merantau. Kapal yang membawa Malin pun telah pergi menjauh, meninggalkan ibunya seorang diri. Selepas Malin pergi merantau, ibunya selalu merindukan anak sematawayangnya. Ia selalu teringat dengan Malin saat melihat lautan. Hari berganti hari, dan tahun pun berganti tahun. Tanpa terasa, 10 tahun telah berlalu. Ibu Malin kian menua, ia masih hidup seorang diri. Malin tidak pernah memberi kabar ataupun pulang. Karena pikirannya ibu Malin yang terlalu memikirkan Malin, membuat tidak fokus pada usahanya dan menjadi tidak lancar. Sehingga hasil penjualan ikannya hampir tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun ia tidak peduli, karena hidupnya kini hanya satu harapan, yaitu menunggu kepulangan Malin yang tidak pernah kunjung tiba. Hingga suatu hari, ia didatangi oleh seorang pemuda. Kamu mau membeli ikan, Nak? Permisi, Bu. Apakah Anda ibu dari Malin Kundang? Betul, saya ibu dari Malin Kundang. Saya mendengar kabar Malin saat ini sudah menjadi saudagar kaya, Bu. Kabarnya, besok hari dia bersama dengan saudagar lainnya akan berkunjung ke sini. Ya Tuhan, apakah benar itu Malin anakku? Terima kasih ya, Nak. Pagi pun tiba, ibu Malin segera berlari ke pelabuhan untuk menyambut anaknya. Malin anakku, akhirnya kamu kembali. Ibu sangat rindu padamu, Nak. Malin Kundang tidak sendiri. Ia bersama dengan seorang wanita cantik. Ibu Malin sangat senang. Apalagi melihat Malin yang bergandengan tangan dengan wanita cantik di sampingnya. Karena ia berpikir, itu pasti istrinya. Malin yang melihat ibunya yang sudah tidak seperti dulu, ibunya yang kini sudah tua dan berpakaian lusuh. Malin jadi bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Aduh, gimana ini? Kenapa ibuku jadi sedekil ini? Aku tidak mau dipandang rendah oleh istriku dan keluarganya. Aku sangat menyayangi istriku. Aku tidak mau kehilangan dia. Karena dia pasti akan meninggalkanku
jika ia tahu latar belakang kehidupanku yang miskin. Suamiku, wanita ini gila. Jangan hiraukan dia. Ayo cepat kita ke rumahmu untuk bertemu dengan ibumu. Mungkin ibu ini salah mengenali orang. Maaf ibu, aku bukan anakmu. Ibu telah salah mengenali orang. Ibu Malin sangat sedih mendengar ucapan Malin. Namun ia berpikir, mungkin Malin memang sudah tidak mengenalinya. Karena sudah 10 tahun berpisah. Ia pun mencoba meyakinkan Malin. Anakku, aku ini ibumu. Kamu sudah pergi merantau selama 10 tahun, nak. Anakmu sekarang sudah menunggu ibu di rumah. Ibu cepat pulang untuk bertemu dengan anakmu. Ibu belum pikun, nak. Kamulah anakku. Ibu sudah sangat rindu sama kamu. Ibu jangan keras kepala. Aku ini bukan anakmu. Malin pun mendorong ibunya agar tidak mendekatinya. Sehingga ibunya pun terjatuh. Ibu Malin sangat sedih sekali. Namun ia berpikir, mungkin anaknya punya kesulitan sehingga tidak bisa mengakuinya. Ia sudah sangat bersyukur melihat anaknya yang kini sudah sukses dan hidup bahagia. Yah, mungkin ibu yang telah salah mengenali orang. Iya, ibu cari saja ke tempat lain. Oh ya, aku tiba-tiba teringat kalau aku masih ada urusan yang sangat penting. Ayo kita pulang dulu. Ibu Malin pun hanya bisa terpaku melihat anaknya yang ditunggu-tunggu selama 10 tahun itu pergi meninggalkannya. Padahal Malin yang dulunya adalah anak yang sangat baik dan patuh. Ibu istirahat saja. Biar aku saja yang jual ikannya. Malin akan selalu mengingat kata-kata ibu. Jaga diri baik-baik, Bu. Sampai jumpa, Ibu. Teringat semua itu, Ibu Malin semakin sedih. Ia pun berdoa dan memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku memohon padamu. Dan tolong kabulkanlah doaku ini. Aku mohon agar anakku Malin Kundang menjadi... Di waktu bersamaan, di kejauhan tampak sebuah truk yang membawa batu-batu besar sedang melintasi pesisir pantai tersebut. Namun, karena tanah pesisir pantai yang tidak rata, sehingga membuat salah satu batu yang dibawa oleh truk itu pun terguling keluar dari truk. Dan batu itu pun berguling ke arah Ibu Malin. Bah, Tulu. Karena kaget, Ibu Malin tanpa disadari berteriak menyebutkan kata batu. Dan lupa bahwa ia sedang mengucapkan doa. Dan Malin yang mendengar teriakan ibunya tanpa menghiraukan istrinya lagi, langsung berlari dan menghadang batu yang akan mengenai ibunya. Dan batu besar itu pun mengenai kaki Malin. Maafkan Malin, Bu. Malin telah jahat terhadap ibu dan tidak mengakui ibu. Tuhan, hukumlah aku. Dan sesuai dengan doa Ibu Malin, Malin pun berubah menjadi batu. Ibu Malin pun menangis tanpa henti-hentinya melihat anaknya yang telah berubah menjadi batu. Karena sejahat apapun Malin terhadapnya, ia tetap sangat menyayanginya. Sebenarnya yang ingin ia doakan untuk Malin adalah agar Malin menjadi seorang yang baik dan rendah hati. Ibu Malin pun duduk menemani batu Malin selama berhari-hari, hingga akhirnya ia jatuh sakit dan meninggal. Dan istri Malin dikabarkan menghilang. Karena setelah kejadian itu, kapal yang dinaikin istri Malin Kundang tenggelam di tengah laut karena ombak yang terlalu besar. Beginilah kisah Malin Kundang yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu.